Halo semuanya, selamat datang channel Auto Driver. Dalam 10 tahun terakhir, dari seluruh pabrikan Jepang, kami rasa Mazda adalah salah satu yang memiliki progres paling hebat. Sejak mereka membuat teknologi Skyactiv di 2012 yang dimulai di CX-5, hingga sekarang mereka selalu mengeluarkan produk-produk yang menarik. Dan siapa yang sangka 10 tahun lalu bahwa sekarang Mazda memiliki line up SUV yang cukup banyak, dan ini adalah line up SUV terakhir mereka, yaitu Mazda CX-30. Pertama kali kami mendengar tentang kelahiran mobil ini, yang jadi pertanyaan adalah namanya, CX-30. Karena sebelumnya kita tahu crossover atau SUV Mazda itu CX-3, CX-5, CX-8, CX-9, dulu ada CX-7. Kenapa ini CX-30? Kenapa 2 digit? Sempat ada spekulasi bahwa oh ini mungkin model yang lebih premium dibandingkan yang 1 digit. Tapi ternyata tidak. Ternyata alasannya jauh dari perkiraan kami. Kami baca literatur dari berbagai sumber. Alasan Mazda kenapa menggunakan Mazda CX-30 adalah sejatinya mobil ini mestinya namanya CX-4 karena dia berada di antara CX-3 dan CX-5. Tapi karena mereka beberapa tahun sebelum ini pernah menjual model yang unik yang hanya dijual di pasar Cina dan namanya juga CX-4, mereka tidak mau ada kebingungan, makanya mereka ubah mobil ini menjadi CX-30. Walaupun kalau menurut kami CX-30 itu lebih terasa seperti ini pasti ada basis yang sama dengan CX-3, padahal tidak. Nanti saya akan jelaskan kenapa tidak. Sebenarnya lebih cocok kalau misalnya CX-40 aja sekalian. Jadi ada angka 4-nya, karena kenyataannya memang mobil ini persis berada di tengah CX-3 dan CX-5. Nah, secara basis yang tadi saya bilang, CX-3 itu mengambil basis dari hatchback Mazda 2, sedangkan CX-30 itu mengambil basis dari hatchback Mazda 3. Jadi dia memang berada di kelas atasnya, dan sementara CX-5 itu tidak sharing platform dengan versi sedan atau hatchback dari Mazda, makanya CX-30 ini bisa dibilang adalah crossover, belum pure SUV yang seperti CX-5, CX-9 atau CX-7. Ini adalah crossover, dan crossover yang ukurannya lebih besar, bentuknya lebih menarik, lebih gagah, dan yang pastinya harganya lebih mahal. Kami sebelumnya sudah pernah membuatkan review first impression mengenai mobil ini, Anda bisa lihat linknya di atas. Dan kalau Anda sudah nonton video itu dan berpikir, oke, ini mobil buat saya langsung mau beli, tidak perlu melihat review ini lagi, Anda bisa coba melakukan pembelian dengan cara yang terkini, cara yang canggih, yaitu membeli secara online lewat blibli.com. Karena cara itu sangat mudah, kemudian cepat, aman, dan praktis. Serta kalau Anda melakukan pembelian di blibli.com, akan ada benefit tambahan yang Anda terima. Namun bagi Anda yang masih belum yakin dan butuh melihat lagi review lengkapnya setelah kami tes dalam jangka panjang mobil ini, stay tune karena ini video untuk Anda. Karena detail eksterior mobil ini sudah dijabarkan secara lengkap di video first impression, saya tidak akan terlalu berpanjang lebar karena intinya pengetesan kali ini adalah pengetesan jangka panjang untuk melihat hasil tes lengkap dari mobil ini. Tapi yang jelas dari desain ini sangat menarik karena dia masih berbentuk seperti crossover, tapi dia ukurannya lebih besar, tidak terlalu kecil seperti CX-3, namun lekukan bodinya ini masih menggambarkan nilai sporty dengan jendela yang kecil, kemudian pintu yang tebal. Keren. Di antara semua jajaran crossover dan SUV Mazda, saya paling suka mobil ini, apalagi ditambah lampu LED di depan, termasuk fog lamp-nya juga, ban 18 inci, kemudian dengan beberapa detail menarik seperti wiper yang diletakkan tenggelam ke bawah sehingga dari dalam itu tidak terlihat sama sekali. Mobil ini keren. Satu yang sebenarnya saya nggak begitu suka itu adalah chrome di sini, karena saya berharapnya mobil ini benar-benar pure sporty tampilannya. Tapi ya ini masalah selera, mungkin ada yang suka chrome, kalau saya nggak begitu suka. Tapi overall ini adalah desain yang keren. Dia tetap sporty, tapi karena dia tidak terlalu kecil, dia juga gagah.
Jadi proper sebagai sebuah crossover yang bentuknya akan sangat menarik di jalan. Selain bentuk yang lebih menarik karena dimensi yang sedikit lebih besar dari CX-3, di dalamnya pun memiliki akomodasi barang dan orang yang lebih lega juga. Seperti kita bisa lihat di bagasi, bagasinya lumayan besar untuk menampung 2 koper medium, kemudian bangku belakang juga bisa dilipat, serta legroom dan headroom itu tidak terlalu besar. Tapi buat saya yang tingginya 177 cm masih memadai. Detail bagian depannya juga sangat menarik. Ini grillnya itu pipih, topi lebar, kemudian ini fog lampnya sangat tipis dan keren. Cuman ada satu yang mesti Anda perhatikan adalah bagian bawah bumper ini yang paling menongol. Ini tidak dicat, jadi ini warnanya hitam doff. Ini memang menimbulkan kesan gagah dan senada dengan over fendernya. Tapi kalau Anda menyerempet, dan ini bagian yang paling mudah terserempet, susah untuk mengembalikan ke kondisi awal karena Anda tidak bisa mengecat bumper ini dan sama dengan yang tidak dicat yang doff ini. Satu-satunya jalan ketika Anda menyerempet ini dan ingin kembali penampilannya adalah harus mengganti satu panel ini. Mesin yang digunakan oleh CX-30 ini sama dengan yang digunakan oleh CX-3, yaitu unit 2000 cc 4 silinder Skyactiv dengan rasio kompresi 13:1 yang itu tinggi sekali, tapi tetap bisa menggunakan bensin non subsidi yang dijual di SPBU. Serta mesin ini menghasilkan 155 PS dan torsi 200 Nm yang disalurkan ke dua roda depan lewat transmisi otomatis Skyactiv 6 speed. Transmisi Skyactiv ini kami sudah tahu dari model-model sebelumnya, dia halus dan responsif perpindahannya, sehingga dia tetap halus seperti transmisi konvensional, tapi perpindahannya mirip cepatnya dengan dual clutch. Sekarang kita lihat bagian dalamnya. Karena CX-30 ini mengambil basis dari Mazda 3, makanya interiornya juga mirip dengan bahasa desain terbaru interior untuk Mazda. Ini setirnya sama dengan yang digunakan oleh Mazda 3 dan ini rasanya terinspirasi oleh BMW M, ya nggak tahu ya, tapi ini mirip. Tapi anyway, ini bahannya sangat bagus, kulitnya enak sekali untuk digenggam, apalagi dia juga pengaturannya bisa tilt dan teleskopik yang sangat luas sehingga bisa membuat posisi berkendara yang ergonomis untuk banyak sekali postur tubuh. Lampu sudah auto, wiper juga sudah auto, kemudian mobil ini juga dilengkapi dengan fitur radar yang lengkap. Ini ada radar cruise control, kemudian dia ada lane keep assist, ada lane departure warning, ada smart city braking support yang dia bisa mengerem kalau kita mau menabrak mobil depan. Kemudian dia juga dilengkapi dengan pemantau apakah kita lelah atau tidak, dan yang paling menarik adalah mobil ini dilengkapi dengan radar cruise control sehingga cruise controlnya ini bisa menjaga jarak aman ke depan, menyesuaikan kecepatan dengan mobil di depan, yang itu sangat berguna untuk Indonesia di mana trafficnya walaupun di jalan tol itu tidak konstan, sehingga fitur ini akan sangat berguna. Dan salut untuk Mazda yang sudah mulai memasukkan fitur radar cruise control ini ke Indonesia. Sebelumnya sudah ada memang di Mazda 3 dan sekarang masuk ke CX-30. Nah, berkaitan dengan Mazda 3, artinya AC dari mobil ini karena dia satu basis sudah menggunakan jenis AC yang paling baru, yang ini kelihatannya sangat simpel karena tombol-tombolnya ini benar-benar hanya sedikit dan ada beberapa tombol yang tidak diberi logonya ada di layar display di atasnya, sehingga sangat simpel tapi sangat mudah pengoperasiannya. Namun entah kenapa kami merasa, moga-moga hanya di unit test kami ya, AC-nya itu tidak sedingin yang kami expect. Biasanya kalau kami itu mengetes di tengah panas matahari Jakarta biasanya 19-20 derajat Celcius. Di sini itu sudah lebih dari cukup, tapi ini benar-benar harus sampai 15 derajat Celcius baru didapat pendinginan yang memadai. Biasanya Mazda tidak seperti ini. Moga-moga saja ini hanya di unit testnya yang AC-nya tidak sedingin Mazda lainnya. Tapi kalau di setelan paling low, ya ini memadai dinginnya. Cuman biasanya nggak perlu sampai low udah dingin. Itu kemudian,
bahan-bahannya, kulitnya, kemudian finishing di konsol tengahnya, ini benar-benar kualitas mobil premium. Ini empuk. Wow, ini benar-benar berada di dalam sini. Interiornya itu bisa disamakan kualitasnya bahkan dengan BMW, Mercedes-Benz, Audi. Ini luar biasa interior dari Mazda ini, dan harganya ini 518 juta rupiah, jadi terasa masuk akal karena melihat kualitas yang diusungnya. Kemudian seperti biasa ada Mazda Connect di sini, yang ini dengan tuas seperti iDrive, dan dia juga sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay, sehingga Anda tinggal hubungkan gadget iPhone Anda sudah bisa terhubung ke Apple CarPlay. Sandaran tangannya juga empuk, kemudian dia bisa dibuka dan ini bisa digeser-geser. Rem parkir dengan auto hold. Secara overall, ini interiornya benar-benar terasa seperti mobil premium dari Eropa. Sekarang sebelum saya berjalan, karena ini interiornya sangat nyaman, sekalian saya mau memberitahukan ke Anda bagaimana cara membeli mobil via online, yaitu lewat blibli.com. Karena pasti sebagian besar dari kita tidak pernah membeli mobil secara online, tapi sekarang zamannya sudah berubah dan kedepannya akan semakin marak pembelian mobil lewat online, tapi Anda sudah bisa melakukannya sekarang lewat blibli.com. Begini caranya. Oke, anggap kita mau membeli Mazda CX-30 ini di blibli.com. Yang pertama kita harus lakukan adalah kita harus buka web www.blibli.com atau buka aplikasinya blibli.com. Kemudian cari Mazda Store di Blibli search box. Klik Mazda CX-30 di banner Mazda Official Store. Kemudian pilih varian yang diinginkan. Lengkapi beberapa item yang harus diisi. Tambah ke back, lanjut, dan klik check out. Selanjutnya klik tombol lanjut untuk ke halaman pembayaran. Dalam 1 hari kerja, Anda akan menerima email yang meminta kelengkapan dokumen berupa KTP dan kartu keluarga. Sudah deh, setelah itu tinggal tunggu Mazda CX-30 baru Anda datang ke rumah. Tapi tunggu dulu, sebelum melakukan pembelian, saya sarankan Anda untuk menyimak review saya bagaimana mobil ini ketika dijalankan. Ketika dijalankan, hal yang langsung terasa hebat adalah rasa berkendaranya yang premium dan dewasa. Ya, bila kita bandingkan dengan Mazda CX-3, CX-30 ini terasa lebih dewasa, lebih nyaman, lebih tenang, lebih halus, terasa lebih besar, dan pengendaranya lebih mantap hampir di seluruh tingkat kecepatan. Tapi dibandingkan CX-5 yang bentuknya sudah seperti pure SUV dan lebih besar, mobil ini lebih fun to drive. Bukan hanya fun to drive, mobil ini juga terasa auranya seperti mobil premium. Bantingannya itu nyaman, tapi pengendalian tetap cekatan. Hebat, Mazda bisa memadukan semua itu dalam sebuah paket CX-30. Aura kabinnya juga tidak pernah membuat bosan. Alasannya yang pertama adalah posisi berkendaranya. Ini posisi berkendaranya bukan hanya sangat ergonomis, tapi lihat ini, posisi duduknya tuh rendah. Ini bahu dari pintu ini lebih tinggi daripada bahu saya, sehingga saya rasanya tuh seperti tenggelam. Memang visibilitas ke samping, ke belakang tidak terlalu luas karena kacanya juga sempit, tapi itu membuat Anda serasa mengemudikan mobil yang sporty. Ini tidak terasa seperti menggunakan crossover atau SUV. Ini seperti berkendara di sebuah mobil sport rasanya posisi berkendara dari CX-30 ini. Selain itu kualitas materialnya wow, baik di jok maupun di trim pintu, di dashboard, di setir ini enak sekali rasa megangnya, metal-metalnya, piano black finishnya ini benar-benar high quality. Kemudian infotainmentnya juga lengkap. Ada kamera mundur, kemudian ada Apple CarPlay, dan hampir seluruh fitur elektronik dari mobil ini bisa Anda kontrol dari sistem infotainmentnya. Ini benar-benar layak untuk disandingkan rasa berkendaranya seperti merek premium dari Jepang sekalipun. Untuk akselerasi dan konsumsi BBM,
Ia juga cukup baik karena teknologi SkyActiv yang diusungnya. CX-30 menggunakan mesin yang sama persis dengan CX-3, tapi dia sedikit lebih besar dan lebih berat. Sudah pasti ada pengurangan figur performanya. Tapi jangan khawatir, karena mobil ini tetap sangat impresif. 0-100 km per jam, hasil pengetesan kami di Indonesia tuntas dalam 9,1 detik. Serta untuk konsumsi bahan bakar di dalam kota, stop and go dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, mobil ini mencatat 11,9 km per liter, sedangkan di rute tol dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, dia bisa menghasilkan 18,2 km per liter. Luar biasa untuk akselerasi yang masih sangat sigap untuk ukuran sebuah crossover, tapi diiringi dengan konsumsi bahan bakar yang bagaikan mesin 1500 cc. Ya, itulah keunggulan teknologi SkyActiv dengan kompresi yang sangat tinggi yang sejak 2012 lalu terkenal dengan efisiensinya. Di lain sisi, kami juga menemukan beberapa hal yang kurang baik di mobil ini. Yang pertama adalah karakter remnya. Saya tidak bilang bahwa remnya tidak pakem ya, karena kenyataannya remnya pakem, tapi memang karakternya dibuat kita harus menginjak lebih keras untuk mendapatkan pengereman yang sama dibandingkan dengan Mazda-Mazda lainnya. Mungkin itu dibuat supaya lebih halus mengeremnya, ujung-ujungnya untuk kenyamanan penumpang. Tapi kami prefer yang lebih reaktif karakter remnya karena aura mobilnya sendiri sudah sporty. Kemudian yang kedua adalah radar cruise control, fitur yang sangat berguna, tapi sayangnya di bawah 25 km per jam dia tidak aktif. Jadi hanya bisa 25 km per jam ke atas. Serta dia kadang-kadang suka terlalu reaktif dalam mengerem. Walaupun ada mobil lain itu sebenarnya tidak membahayakan, tapi dia mengerem jadi terasa kurang pintar. Tapi ya itu kadang-kadang aja. Di sebagian besar waktu sih radar cruise control ini sangat berguna. Kemudian kekurangan yang lainnya, walaupun mobil ini lebih besar dari CX-3, tapi tetap sempit di belakang. Memang, CX-30 belum bisa menjadi family crossover yang lega. Tapi bagi Anda yang suka menyetir sendiri, sulit mencari crossover lain di rentang harganya yang memiliki keasikan berkendara serupa. Iya, mobil ini sangat cocok bagi Anda yang menghargai keasikan berkendara. Anda yang bukan hanya memakai mobil untuk berpindah dari titik A ke titik B, tapi untuk Anda yang menginginkan keasikan saat berpindah dari titik A ke titik B. Terasa betul kalau engineer dari CX-30 ini adalah orang yang juga suka mengemudi. Secara umum, CX-30 adalah mobil yang sangat berkualitas dan menyenangkan. Dan makin menyenangkan lagi karena mobil ini sudah bisa dibeli secara online. Iya, benar sekali. Itu karena sekarang Eurocars Motor Indonesia sebagai APM Mazda di Indonesia menggandeng Blibli.com sebagai eksklusif e-commerce partner mereka sejak launching CX-30 ini. Makanya sekarang ada Mazda Official Store di Blibli.com, dan untuk pembelian Mazda di sana sampai periode April 2020, Anda akan mendapatkan beberapa bonus. Yang pertama adalah free voucher buat pembelian Thule senilai Rp500.000 serta free nano coating voucher senilai hingga Rp1 juta. Bagi Anda yang mau membeli secara tukar tambah, Anda juga bisa melakukannya di Blibli.com karena mereka sudah bekerja sama dengan Garasi.id sebagai partner trade-in unit mobil. Jadi transaksi bisa dilakukan semuanya di Blibli.com secara cepat, mudah, aman. Jadi begitulah hasil review kami terhadap Mazda CX-30 terbaru ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke web kami di www.autodriver.com serta download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.